الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dini wa dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran wal yahsanan fi aliya qa'iman min azwal ya mubdi'a bila misal falakal hamdu wa lakal syukur wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bab menerangkan doa yaqulu yang diucapkan oleh seseorang iza aftara ketika dia berbuka. Inda kaumin bersama kaum, dalam arti kalau seandainya itu berbuka bersama maka ada doa yang dianjurkan. Rawaina telah diriwayatkan kepada kami fi sunani Abi Dauda, di dalam kitab Sunan Abi Daud, wa ghairuhu dan yang lainnya, bil isnadi dengan sanad as-sahih yang sahih, an Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, annan nabiyya bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa mendatangi ila Sa'd bin Ubadah, mendatangi rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Faja'a, ja'a ini kan maknanya datang, tapi di sini makna yang dimaksud faja'a maka lalu kemudian Sa'ad menyuguhkan bi khubzin roti wa zaitin dan minyak zaitun, wa huwa dan hadis ini kazalika sama halnya seperti hadisnya yang riwayat Abi Daud fi nusakhil azkar, di dalam redaksi kitab azkar yang lain, walakinnahu tashifun, ada lembaran, akan tetapi situ ada lembaran wasahih annahu, bahwasanya yang sahih annahu jaa telah datang telah menyuguhkan sapa Sa'ad bin Ubadah bi khubzin roti wa zabibin dan anggur, dalam redaksi yang lain roti dan anggur. Fa'akala, lalu kemudian Nabi pun memakannya. Summa qala an-nabiyyu, lalu kemudian Nabi berdoa, Aftara indakumus shaimun, Aftara telah berbuka, indakum di rumah kamu as-shaimuna orang-orang yang berpuasa, wa akala dan telah makan, ta'amakum makanan-makanan kamu, al-abraru orang-orang yang baik, wassalat semoga
mendoakan alaikum atas kamu al malaikatu para malaikat. Jadi inilah doa yang diucapkan ketika kita mengadakan buka bersama. Aftara indakumus shaimuna wa akala ta'amakum al abrar wa sallat alaikumul malaikah. Warwaina dan telah diriwayatkan kepada kami fi kitab Ibn Sina di dalam kitab Imam Ibn Sina an Anasin, hadisnya juga riwayat Imam Anas. Qala Anas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adonyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iza aftara, ketika beliau berbuka, inda qaumin, bersama suatu kaum, da'a maka Nabi mendoakan lahum mereka. Faqala Nabi berdoa aftara indakumus shaimun ila akhirih, sampai pada akhir doa. Jadi doanya sama. Hadis riwayat Anas di dalam kitab Ibnu Sunni sama hadis riwayat Anas di dalam kitab Sunan Abi Daud itu sama. Babu ma yada'u bihi idza sadifa lailatul qadar. Bab menerangkan doa yada'u yang berdoa bihi dengan doa tersebut idza sadafa lailatul qadar, ketika menjumpai Lailatul Qadar. Jadi doa ini dibaca ketika masuk malam-malam Lailatul Qadar. Para ulama bersepakat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu di antara malam tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Jadi di tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rawaina telah diriwayatkan kepada kami bil asanidi dengan sanad-sanad as-sahihati yang sahih. Fi kutubit Turmuzi, di dalam kitab-kitabnya Imam Turmuzi, wan Nasai, Imam Nasai, wa Ibnu Majah dan juga Imam Ibnu Majah, wa ghairiha dan selainnya. Ada sebuah riwayat an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, Kultu, kata Sayyidah Aisyah, kultu aku bertanya. Kalau arti bahasa kola itu kan berkata. Cuman di sini makna yang dimaksud bertanya. Aku bertanya, kata Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. In alimtu lailatul qadar, lain alimtu lailatul qadri. Bila mana aku mengetahui malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Ma aku lupiha. Doa apa yang aku ucapkan di malam Lailatul Qadar. Jadi suatu ketika Sayyidah Aisyah bertanya dengan Rasulullah. Wahai Rasul, kalau seandainya malam ini adalah malam Lailatul Qadar, doa apalah yang pantas aku ucapkan ketika menjumpai malam Lailatul Qadar? Qala, maka Nabi pun menjawab, uli. Kalau kepada lanang kan kul, tapi kalau khitabnya kepada perempuan uli. Jadi ya-nya itu menunjukkan ya muannas. Ucapkanlah doa Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afwun zat yang maha pemaaf, tuhibbu engkau menyukai al afwa permintaan maaf, fa'fu maka maafkanlah anni diriku. Itu kalau kita
maconyo dewean. Tapi kalau kita maconyo dengan wong banyak, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi domirnya domir mutakallim ma'al ghair. Fa'fu anna. Tapi kalau kita maca dewean fa'fu anni. Qala at-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Hadis ini berpredikat hasan dan juga sahih. Qala, berkata ashabuna, sahabat-sahabat kami rahimahumullah, yustahabbu, disunahkan, ayyak surah, untuk memperbanyak, fiha, di malam Lailatul Qadar, min hazat doai, doa ini. Jadi kalau baca setiap malam Lailatul Qadar, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wa yustahabu, dan disunahkan di malam Lailatul Qadar itu qiraatul Quran, untuk membaca Al-Quran, wasairul azkar, dan juga beberapa zikir, wad da'awati, dan beberapa doa, al mustahabbati, yang disunahkan, fil mawatini asyarifati, pada tempat-tempat yang mulia. Waqad sabaqa bayanuha, sungguh telah dahulu bayanuha, penjelasan daripada zikir-zikir, doa-doa yang sudah dianjurkan ini tadi. Majmu'atun, sudah kuterangkan secara lengkap, kata Imam Nawawi. Wa mufarraqatun, dan sudah kujelaskan secara terperinci di bab-bab yang terdahulu. Jadi tinggal kita buka kembali lagi. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ustuhibbah, disunahkan, ayyakuna ijtihaduhu, hendaknya seseorang itu bersungguh-sungguh, giat, fi yaumiha, baik di hari yang mana di hari tersebut kaget malamnya malam Lailatul Qadar. Nah, pas siangnya dianjurkan untuk bersungguh-sungguh, bahasanya bersungguh-sungguh beribadah, entah itu diisi dengan zikir, doa, maca Quran, dan lain sebagainya. Ka ijtihadihi, seperti halnya kesungguhan dia, fi lailatiha, di malam Lailatul Qadar. Haza, keterangan ini nasahu, yang sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Wa yustahabu, dan juga dianjurkan, ayak surah, untuk memperbanyak, fiha, di malam Lailatul Qadar, minat da'awati, di antara menerangkan zikir-zikir, fil i'tikafi, di dalam i'tikaf. Di bulan puasa itu, apalagi di malam yang terakhir, itu sangat dianjurkan untuk beriktikaf di masjid. Dan disunahkan ketika iktikaf ayyak surah, memperbanyak fihi, di dalam masjid, min tilawatil Quran, daripada membaca Al-Quran, wa ghairihi, dan ibadah lainnya, minal azkari, daripada bacaan zikir-zikir. Jadi tujuan iktikaf tadi kalu-kalu. Pas lagi iktikaf, lagi ibadah, menjumpai malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu kan, kalau seandainya orang beribadah ngepasi malam itu, sama halnya dia seperti beribadah selama berapa bulan? 1000 bulan.
Kitabul Azkaril Haji, bab menerangkan zikir-zikir ibadah haji. Iklam, ketahuilah, anna azkarul haji, bahwasanya zikir-zikir haji, wa da'watihi, dan doa-doa yang berhubungan dengan ibadah haji itu kasiratun, sangat banyak. La tanhasiru, dan tidak terhitung jumlahnya. Wa azkarun, dan zikir-zikir fi nafsil haji, yang dikhususkan untuk haji itu sendiri. Fa ammal lati fi safarihi, adapun zikir-zikir yang berhubungan di dalam safarnya haji, fa nuakhiruha, maka aku akhirkan penjelasannya. Dinazkuruha bi askaril asfari, insyaallah, yang nanti akan aku sebutkan zikir-zikirnya insyaallah. Wa amalati, adapun zikir-zikir fi nafsil haji, khusus pada haji itu sendiri, panazkuruha, maka akan aku sebutkan zikirnya ala tartibin, secara ala tartibi amalil haji, secara urutan amal-amal yang dilakukan ketika ibadah haji. Jadi Syekh Nawawi akan menyebutkannya secara runtut mulai dari ihram. Insyaallah ta'ala. Wa ahzifu, dan aku membuang, kata Imam Nawawi, al-adilatu, beberapa dalil, wal ahadisi, dan beberapa hadis, fik aksariha, yang mana dalil atau hadis itu banyak menjelaskan tentang zikir ataupun doa yang dibaca ketika ibadah haji. Di sini aku buang, kata Imam Nawawi. Haupang, tujuannya apa? Aku khawatir, dikarenakan khawatir mintul kitabi, saking panjangnya penjelasan kitab tentang masalah ibadah haji. Makanya dalil sama hadis-hadisnya aku buang, kata Imam Nawawi. Tidak aku tuliskan di sini. Wa husulis samati ala wala muqalihi. Aku khawatir, pertama takutnya kaget penjelasan tentang masalah ibadah haji ini terlalu panjang, dan aku juga khawatir nanti kaget timbul bosan sama, ya. Timbul bosan, malas ala muqalihi, untuk memutolaahnya. Fa inna hadzal bab, karena bab ini, bab yang menerangkan ibadah haji ini, tawilun, panjang, jiddan, sangat. Jadi zikir-zikir yang menerangkan ibadah haji ini babnya sangat panjang. Oleh karena itulah sebagian dalilnya, sebagian besar dalilnya ataupun hadis-hadis yang berhubungan ibadah haji ini aku tidak cantumkan. Walihaza, oleh karena itu, as'aluka, aku mohon kepadamu, fihi, di dalam pembahasan kitabul haji ini, thoriqul ikhtisar, jalan meringkas. Jadi meringkas yang diambil yang paling penting-pentingnya baik, poin-poinnya baik, insyaallah taala, kata Imam Nawawi. Fa awalu zalika, adapun yang pertama kali dalam bab ibadah haji ini tadi, zikir dalam ibadah haji, iza arada, ketika seseorang hendak al-ihram, hendak melakukan ibadah ihram, maka dianjurkan bagi dia igtasala, untuk mandi. Mandinya mandi sunnah karena hendak ibadah ihram. Wa tawadhu'a, setelah mandi lalu kemudian berwudu. Wa lubsu izarihi, dan memakai kain ihram. Wa ridaihi, beserta selendangnya.
Jadi kain ihram, selendang ihram ini ya. Itu sunnahnya berwarna putih. Ya, sunnahnya berwarna putih. Dan juga sunnahnya kain ihram ini serta selendangnya ini dalam kondisi masih anyar. Bukan second. Kalau seandainya second, yang penting bersih. Kalau misalkan tidak katik yang baru, ada yang second, yang penting bersih. Dan hukumnya makruh bila mana kain ihram itu terkena najis yang sudah kering. Kalau di sini dijelaskan amal mu'asfar wal mu'za'far fayuta'ayyanu ijtinyabuhuma. Kalau seandainya kain ihram itu berwarna kuning atau warna-warni, maka hendaknya untuk dihindari. Yang sunnah warna putih, warna lain juga tidak apa-apa. Tapi yang sangat dianjurkan itu warna putih. Waqad qaddamna, dan sungguh telah kami jelaskan terdahulu ma doa-doa yaquluhu, yang diucapkan apa doa al mutawaddi'u oleh orang yang berwudu, wal mughtasilu, dan orang yang mandi. Itu sudah dijelaskan kalau di bab-bab yang dulu. Wa ma yaquluhu idza lubsa as-sauba, dan doa yang diucapkan ketika memakai pakaian. Apa doanya? Tahu guru TPA? Nggak usah jadi guru TPA tadi apa? Yo jangan dianggap enteng. Doa baju pakai baju, doa melepas baju itu sunnah. Ada sir. Doa itu ada sir tersendiri bagi kita yang mendawamkannya. Doa masuk WC, keluar WC, doa makan, doa tidur. Ada galau sirnya. Kelihatannya sepele kelihatannya. Tapi kalau kita langgengkan, kita dawamkan, nanti akan ada sirnya. Setelah mandi, setelah wudu, setelah pakai pakaian ihram, summa yusolli, lalu kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah ihram. Rakaat ini 2 rakaat. Wa taqaddamta azkarus sholat. Wa taqaddamta azkarus sholat. Lalu kemudian dahulukanlah dengan zikir-zikir sholat. Wa taqaddamat, ya, wa taqaddamat, dan telah dahulu dijelaskan azkarus sholat, zikir-zikir sholat. Zikir-zikir dalam sholat juga sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi. Tinggal dibuka ulang lagi. Wa yustahabu, dan disunahkan ayaqra'a fi raqatil ula, disunahkan untuk membaca pada rakaat pertama salat sunnah ihram itu ba'dal Fatihah, yang disunahkan maca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi saniyati, dan pada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Wa idza faragha minas salat, apabila sudah selesai melaksanakan salat sunnah ihram, sudah selesai, ustuhibba, disunahkan ayat doa untuk berdoa, bima, dengan doa sya'a, yang dikehendaki. Jadi boleh setelah selesai sunnah ihram tadi berdoa dengan doa yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hajat kita. Wa taqaddama zikru jumali minad da'awati wal azkar khalfas salat, dan juga sudah dijelaskan zikir-zikir yang dijelaskan secara global, dan juga doa-doa khalfas salati yang dibaca setelah salat, itu sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi.
Wa idza arada, dan ketika seorang menghendaki al-ihrama untuk ihram, nawahu, maka hendaklah dia berniat. Hendak ihram, ya, pertama itu kan sholat sunnah ihram dulu, lalu kemudian berniat. Dan niatnya apa? Biqalbihi, dengan hati. Wa yustahabu, dan dianjurkan ayusa'ida bilisanihi qalbuhu. Hendaknya dia berniat dengan hati dengan cara dibantu dengan lisannya, dalam arti dilafadzkan dulu, diucapkan dulu sembari niat di dalam hati. Sama pecah kita nak wuduk kan, niat dulu, diucapkan dulu. Nak solat main itulah dulu kok, diucapkan dulu, baru niat nanti dalam hati. Fayaqulu, niatnya cak mano? Maka orang yang ihram hendaknya berniat nawaitul hajja, aku berniat haji. Wa ahramtu, dan aku niat ihram bihi, beserta haji, lillahi azza wa jalla, karena Allah. Setelah niat ihram, lalu kemudian baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu kalau kita kaget, seandainya belum dapat panggilan haji, dapat panggilan umroh dulu jadilah. Nah, itulah jadi pertama kali ketika kita masuk nak ihram, kita disunahkan mandi, wudu, terus salat sunnah 2 rakaat. Setelah itu di niat ihram. Nawaitu hajja wa ahramtu bih lillahi ta'ala. Warul wajibu, dan yang wajib itu niatul qalbi, niat di dalam hati. Walafzu, adapun mengucapkan niat itu sunnah, hukumnya sunnah. Kalau iktasara alal qalbi ajza'ahu, jikalau seseorang itu hanya berniat saja di dalam hatinya tanpa diucapkan, maka sudah dianggap cukup, sudah dianggap sah ibadah ihramnya. Walau iktasara ala lisani, namun kalau seandainya cuma diucap kebaik tanpa ada diniatkan dalam hati, lam yujzi'uhu, maka tidak dianggap sah, belum mencukupi. Qala al-Imamu Abul Fathi Sulaim bin Ayyub Ar-Razi, law qala ya'ni ba'da haza Allahumma laka ahrama nafsi wa sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami. Jadi kalau bisa kata Imam Abul Fathah Sulaim bin Ayyub Ar-Razi, setelah kita nak niat setelah kita niat ihram, itu sebelum talbiyah yang sudah diajarkan baginda Nabi, sebelum talbiyah itu maca dulu doa ini. Allahumma laka ahrama nafsi wa sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami. Ya Allah, untukmu aku ihramkan nafsi, jiwaku, wa sya'ri, rambutku, wa bashari, kulitku, wa lahmi, dagingku, wa dami, darahku. Itu sebelum mengucap talbiyah. Nah, kira-kira doa ini diajar ketika orang itu mengikuti manasik haji. Nah, ini yang biasa jadi pemandu tur umroh ini lah. Kadang-kadang cuman mikut-mikut lah, tapi gak terti. Nah, ini repot ya. Nah, ini doa ini dianjurkan kata Al-Imam Abul Fathah Sulaim bin Ayyub Ar-Razi sebelum mengucapkan talbiyah. Ya Allah, aku ihram untukmu. Ihramkan apa? Diriku, rambutku, kulitku, dagingku, dan darahku. Karena Hasan, kata beliau, ini dianggap suatu hal yang baik. Wa qala ghairuhu, adapun pendapat yang lain yang mengatakan yaqulu aidon, sebagaimana doa yang dianjurkan oleh Imam Abu Fathah Sulaim bin Ayyub. Apa doanya? Allahumma inni nawaitul hajja fa'inni alaihi wa taqabbalhu minni. Ya Allah, sesungguhnya aku nawaitul hajja, aku berniat ibadah haji. Fa'inni alaihi, oleh karena itu tolonglah aku untuk menunaikannya.
wa taqabbalahu minni, dan terimalah ibadah haji dariku. Lalu setelah doa itu baru mulai yulabbi, lalu kemudian mulai membaca talbiyah. Fayaqulu, maka orang yang beribadah haji baca talbiyahnya cak mano, labbaik Allahumma labbaik, labbaik, aku sambut panggilanmu, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika lak, yang tiada sekutu bagimu. Labbaik, ya aku sambut panggilanmu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wa ni'mata, dan nikmat laka untukmu, wal mulku, dan kerajaan, la syarika lak, yang tiada sekutu bagimu. Hazihi talbiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah talbiyah redaksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabu, dan disunahkan ayakulla fi awali talbiyah, dan disunahkan bagi seorang yang hendak di permulaan dia membaca talbiyah, yulabbiha, dia membaca talbiyah sebelum mulai labbaik Allahumma labbaik, dia baca apa? Labbaik Allahumma bihajjah. Itu kalau seandainya yang dilakukan ibadah haji. Awal mula dia nak baca talbiyah, baca dulu Allahumma labbaik Allahumma bihajjah. Ya, baru labbaik Allahumma labbaikin karena ahrama bihajjatin. Bila mana ihram yang dia lakukan karena untuk ibadah haji. Au labbaika bi umratin, atau dengan ucapan labbaika bi umrah, in kana ahrama biha, bila mana ihram yang dilakukan untuk ibadah umrah. Wala yu'idu zikrul haji wal umrati fima ya'ti ba'da zalika min at-talbiyah 'ala al-madhhab asy-syahih al-muqtar. Dan tidak wala yu'idu zikrul haji wal umrati fima ya'ti ba'da dzalika min at-talbiyah, dan tidak perlu diulangi zikir haji wal umrah, menyebutkan haji dan umrah, fima ya'ti ba'da dzalika, dengan zikir talbiyah yang sudah dijelaskan tadi, dalam arti pas awalnya labbaik Allahumma bihajjah, misalkan ihram yang dilakukan adalah untuk ibadah haji, cukup sekali itulah, baru seterusnya langsung tinggal Allahumma labbaik Allahumma labbaik, tidak perlu lagi menyebutkan haji atau umrah. Pas pertamanya baik. Minat talbiyati ala mazhabi syahih al-mukhtar, menurut pandangan mazhab yang sahih dan terpilih. Wa'lam anna talbiyata sunnah. بأننا ترى وأنك أنصفنا على أطرف قد علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عورتي وآمن روعتي رب بوالدنا رب ومولدنا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو ذرة نصرة والمسلمين أجمعين ربي أسمع بل الوجود المنى على بانتساب منا بالمصطفى